Kami akan mempresentasikan permainan produk kami yang bernama Learning Chess, sejenis permainan dadu. Next. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya Antonius Indrawardana, dan bersama teman saya yaitu Ivan Kristiawan. Next. Kelompok target untuk usia 12 ke atas, pekerjaan khusus pelajar, jumlah pemain 4-6. Masalah yang perlu dipecahkan dan konteks urgensi. Masalahnya kurangnya pengetahuan, konteksnya menambah pengetahuan dengan permainan seru. Tetap masalah A, permainan teknologi tidak diimbangi dengan meningkatnya pengetahuan di masyarakat umum. Masalah yang B, cara edukasi umum yang membosankan. Akibat masalah A, masyarakat berpikiran sempit dan mudah menerima kesalahan informasi atau salah paham. Masalah yang B, pelajar mulai bosan sekolah yang berujung kepada informasi yang tidak tertangkap. Opsi solusi yang sudah ditemukan pada A, belajar dari beragam spektrum masyarakat dan memahami jalan pemikiran yang berbeda. B, mengganti sistem pembelajaran yang searah dengan permainan yang dapat mengedukasi. Yang C, belajar langsung dari ahli bidang yang dapat ditemui di internet. Pilihan solusi yang terbaik dengan melibatkan solusi A, membuat pertanyaan yang sudah disepakati agar tidak terjadi pertikaian dan tidak kesulitan dalam menjawab. Yang B, sistem pembelajaran di dalam permainan. Next. Kebaruan yang akan ditambahkan. Setiap pemain mengajukan tema bidang pembelajaran untuk pertanyaan yang akan dimuat di dalam permainan, seperti tema biologi, tema fisika, dan sebagainya. Dari setiap ajukan tema, dilakukan kocok dadu pemain dengan angka terbesar. Terbesarlah yang akan membuat tema yang akan dipakai di permainan. Yang C, kocok dadu kedua kali menentukan angka dadu terbesar. Yang D, permainan pertama berhak memberikan pertanyaan yang nantinya harus dijawab oleh semua pemain. E, urutan pemain yang akan menjawab mulai dari pemain dengan angka dadu dari terbesar sampai yang terkecil. F, menggunakan satu buah dadu D20, dadu yang sisi berjumlah 20, seperti di gambar di bawah tersebut. Next. Ide pokok yang harus dipahami. Yang pertama, tujuan utama permainan ini adalah untuk mengedukasi, bukan soal menang atau kalah. Yang dua, pemain yang masih muda, umur 12-18, bisa menggunakan tema seputar mata pelajaran sekolah, seperti yang saya singgung di awal, seperti IPA, IPS, agama, PKN, dan lain-lain. Yang ketiga, pemain yang sudah expert di atas umur 18 bisa menggunakan tema yang lebih spesifik, contohnya psikolog, neurologi, zoologi, komputer, sains, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivan Kristiawan. Oke, untuk harga dadunya sendiri, kita hanya membutuhkan sebuah dadu untuk melakukan permainan ini. Nah, untuk dadunya sendiri kita bisa melihat dari website Amazon. Itu untuk harga
sekitar $6 mendapatkan 10 dadu D20. Nah, untuk satu dadunya sendiri jika dikonversi ke rupiah, nanti harga bersihnya itu sekitar 8.700. Nah, untuk dijual kembali dari kita bisa dengan harga 35.000 per box. Nanti include 2 dadu dan brosur cara bermain. Lanjut. Untuk aturan dan cara bermainnya. Nah, pertama permainan ini bisa dimainkan 4 sampai 6 pemain. Lalu, kedua, setiap pemain mengajukan tema yang nantinya akan mencakup bahan pembahasan pertanyaan di permainan. Nah, yang ketiga, kocok dadu pertama kali. Pemain dengan angka terbesar berhak untuk menggunakan temanya di dalam permainan. Oke, yang keempat, kita melakukan kocok dadu kedua kali. Dan pemain dengan angka terbesar akan berhak mengajukan pertanyaan. Nah, yang kelima, setelah pemain pertama mengajukan pertanyaan, menggunakan dadu yang didapatkan pada kocokan dadu kedua di langkah keempat, lalu pemain lain harus menjawab dengan urutan pemilih angka terbesar sampai terkecil. Jadi untuk urutan menjawab, yang terbesar misalkan ada 4 pemain, misalkan ada yang mendapatkan angka 12, 10 sama 3. Urutannya dari yang 12, 10 sampai ke 3 seperti itu. Nah, lalu pemain yang tidak bisa menjawab akan dinyatakan gugur. Nah, setelah permainan babak 1 berakhir, ulangi langkah permainan dari langkah nomor 2. Ulangi terus sampai tersisa 1 pemain bertahan. 1 pemain yang menjadi pemenangnya. Oke, kita masuk ke demonya ya. Oke, di demo ini kasusnya ada 4 orang berumur 15 tahun yang ingin bermain permainan ini. Nah, 4 orang tersebut namanya Dani, Dina, Doni, dan Dino. Nah, 4 pemain tersebut telah mengajukan tema. Tema yang diajukan Dani, biologi. Dina mengajukan tema bahasa Indonesia, Doni, geografi, dan Dino adalah fisika. Nah, seperti ini. Ya, keempat tema tersebut. Oke, kemudian kita masuk ke demonya. Nah, pertama, kocokan dadu ke-1. Nah, yang didapatkan, Dani mendapatkan 17. Angka 17. Doni mendapatkan angka 19. Dina 6. Dan Dino 9. Nah, lalu lanjut ke bagian tema. Karena Doni mendapatkan angka terbesar, maka Donilah yang berhak mendapatkan tema untuk dimainkan. Jadi tema yang akan dimainkan adalah tema geografi. Lanjut ke kocokan dadu kedua. Nah, Dani mendapat 3, Doni 7, Dina 16, dan Dino 9. Nah, maka dari itu Dina berhak mengajukan pertanyaan pertama dikarenakan di kocokan dadu kedua Dina mendapatkan angka terbesar yaitu angka 16. Nah, kita lanjut. Pertanyaan yang diberikan oleh Dina adalah sebutkanlah negara-negara Skandinavia. Nah, pertanyaan ini jawabannya tidak diperlihatkan. Jadi untuk jawaban dari pertanyaan ini adalah pertama Denmark, 2 Norway, sama yang ketiga Sweden. Nah, untuk jawaban pemain, nah Dino menjawab Denmark. Doni tidak menjawab dan Dani tidak menjawab. Untuk urutannya sendiri seperti di sini kan sudah ada angkanya. Angka terbesar sampai angka terkecil. Dino 9, Doni 7, Dani 3. Sehingga urutannya Dino, Doni, dan Dani. Nah, hasil babak pertama permainan. Ada 4 orang, Dina yang mengajukan pertanyaan. Namun yang menjawab hanya Dino saja, yang menjawab benar. Nah, maka dari itu, karena Dani tidak bisa menjawab pertanyaan, Dani gugur. Nah, lalu Doni juga tidak bisa menjawab pertanyaan. Doni juga gugur.
tersisalah 2 pemain, Dina atau Dino. Lalu lanjut ke babak 2. Babak 2 sama seperti tahap permainan pertama tadi. Jadi terdapat kocok dadu pertama dan kedua. Sehingga pertanyaan yang diajukan hanya dari salah satu pemain antara Dina atau Dino. Nah, nanti yang menjawab adalah pemain yang tidak mengajukan pertanyaan. Sehingga tersisa nanti satu pemain terakhir yang dapat menjawab atau dapat mengajukan pertanyaan untuk menggugurkan lawannya. Begitulah ditemukannya pemenang dari permainan ini. Terima kasih.